Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program iNews Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan juga kita masih berbincang bersama Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bandung, Kang Susanto Triyogo Adiputro SSTMT. Kang Susanto tadi disampaikan bahwa bagaimana Kang Susanto dengan rekan-rekan tentunya di DPRD untuk mendorong agar pemerintahan Kota Bandung ini menjadi kolaboratif dengan berbagai elemen. Secara teknis seperti apa, Kang? Ya, tentu dalam hal terkait pemerintahan ini ada berbagai bagian, terutama di kewilayahan. Ada unsur selain kemudian pemerintahan Kota Bandung, ada juga di tingkat kecamatan ada camat, di tingkat kelurahan ada lurah. Bagaimana dalam konteks hari ini tentu sudah di era digital 4.0 di mana era informasi dan teknologi ini harus menjadi keunggulan di masyarakat. Maka kita ingin membuka seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat bahwa pelayanan publik ini menjadi hal yang harus diperbaiki. Terutama kita sering kemudian mendapati bahwa di Komisi A permasalahan-permasalahan yang sering kali berada di kewilayahan adalah pertama terkait dengan sengketa tanah, lalu yang kedua ada terkait dengan PKL, yang ketiga juga ada terkait juga sampah, dan yang lain-lainnya yang sebenarnya itu bisa diselesaikan oleh camat dan lurah kalau membangun kolaboratif oleh semua pihak. Nah ini yang ingin kita dorong di era kemudian tadi saya sampaikan bahwa dalam hal terkait dengan 4.0 hari ini, maka kewilayahan harus banyak kemudian terlibat dalam terkait dengan masalah yang sudah selesai di tingkat kewilayahan. Sehingga nanti tingkat pemerintahan kota itu bisa berpikir yang lebih kemudian juga global dan juga lebih besar dalam menata Kota Bandung lebih baik lagi. Oke, baik. Apalagi di Kota Bandung ini kalau bisa dihitung ya 30 kecamatan, seperti itu bagaimana permasalahan-permasalahan di wilayahnya sendiri bisa terselesaikan di area kecamatan ataupun juga kelurahan. Tadi menyoal soal sengketa tanah, lalu juga soal sampah, lalu juga bagaimana ini kolaboratif antar aparat kewilayahan ini menjadi salah satu hal yang penting. Tapi kalau melihat nih Kang, tentunya masyarakat juga terutama konstituen ketika menyampaikan keluh kesahnya seperti itu, bagaimana pola komunikasi yang Kang Susanto bangun sendiri dengan para konstituen? Apakah rata-rata Akang yang hadir ke sana jemput bola atau sebetulnya juga cukup banyak masyarakat yang datang juga ke kantor untuk menyampaikan keluh kesahnya? Ya, jadi saya selalu memberikan nomor handphone saya ke seluruh masyarakat yang itu merupakan elemen yang memang sangat kemudian hari ini juga sangat kemudian perlu gitu. Jadi saya selalu membuka ruang informasi. Saya sampaikan bahwa handphone saya itu 24 jam ketika memang itu memang harus segera diadvokasi gitu. Jadi yang pertama adalah karena sekarang sudah menjadi era informasi teknologi mudah via WhatsApp, kemudian ada juga terkait dengan telepon dan lain-lainnya. Yang kedua, saya selalu kemudian menyapa masyarakat sebelum ke kantor DPRD Jalan Sukabumi. Saya selalu kemudian sambil berjalan menyapa masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Yang ketiga, saya selalu membuka ruang seluas-luasnya di DPRD untuk kemudian bagaimana masyarakat bisa bermain. Kang Irfan di DPRD, karena ini adalah rumah rakyat, maka rakyat berhak dan seluas-luasnya untuk bisa memberikan advokasi, informasi, dan segala hal yang itu berkaitan dengan bagaimana kemajuan Kota Bandung yang kita cintai ini. Oke, soal kemajuan Kota Bandung, tentunya juga yang diharapkan adalah bagaimana pelayanan publik terhadap masyarakat ini juga dengan sangat mudah diakses, lalu juga dengan sangat cepat terselesaikan. Ini bagaimana melihat pelayanan publik di Kota Bandung sendiri, apakah memang implementasinya sudah cukup tepat seperti itu, terutama juga dengan penggunaan digitalisasi yang memang mau tidak mau keniscayaan untuk sekarang ini, Kang? Ya, memang sekarang sudah ada yang disebut dengan mall pelayanan publik, yang itu bersifat sentralistik, yang memang itu bisa menjadi pelayanan satu pintu di Kota Bandung. Tapi kita tentu ingin mendorong, terutama yang sangat dibutuhkan dan ingin cepat di masyarakat adalah berkaitan dengan perizinan dan juga berkaitan pelayanan baik itu kemudian kartu keluarga, KTP, dan lain-lainnya. Nah ini yang kita ingin dorong bahwa bagaimana bahwa tingkat kelurahan dan kecamatan harus bisa kemudian bagaimana memberikan sebuah kecepatan terutama dan ketepatan dan kepastian untuk kemudian bagaimana stakeholder yang ada sehingga jangan sampai kemudian ada kata-kata, wah buat perizinan saja ribet dan lain-lainnya. Padahal ini untuk membangun perekonomian di akar grassroots, terutama di kelurahan dan kecamatan.
Gitu Oke, kan, Pak. baik. Nah, saya juga ini sempat melihat nih rekan-rekan tim redaksi News Jabar juga melihat di website officialnya dari Ya, DPRD Kota Bandung, Komisi A DPRD Kota Bandung ini juga acap kali menerima audiensi ya ya. dari masyarakat yang hadir langsung ke DPRD. Dapat diceritakan seperti apa nih Kang situasi saat masyarakat ataupun warga berkunjung untuk melakukan audiensi dan Ya. bagaimana meresponnya dan implementasinya secepat apa sih Kang biasanya? Ya, tentu kadang masyarakat yang kemudian mengkeluhkan ke kita adalah bagaimana seringkali ketika ingin mengurus sesuatu atau permasalahan itu di pingpong, Nah, itu. dilempar, suruh ke sini, ke sini, ke sini, Iya, iya. sehingga kemudian tidak ada ujungnya. Padahal Mhm. tentu dengan informasi, dengan keterbatasan masyarakat, ingin ada kepastian dan kejelasan apa yang sedang dilakukannya. Maka kita selalu kemudian ketika ada surat advokasi, saya selalu menyampaikan ke Sekwan bahwa ketika ada surat audiensi dananya harus segera direspon karena bisa jadi itu ada keperluan yang sangat mendesak yang memerlukan kepastian, baik itu kepastian hukum, kepastian dalam hal kemudian juga perekonomian dan lain-lainnya, sehingga kita ingin kemudian ketika beberapa kali Kang Ivan di Komisi A kita sering kemudian audiensi yang terakhir adalah ada terkait dengan sebuah jalan di sebuah wilayah gitu yang itu ditutup karena ada sengketa antara masyarakat dan juga pemilik sekolah di sana gitu. Akhirnya kita audiensi, semua pihak kemudian didudukan dalam satu meja dan akhirnya bisa selesai. Ya. Jadi bisa jadi ada kemudian saluran-saluran komunikasi yang itu tersumbat, yang akhirnya kemudian membangun persepsi-persepsi yang berbeda gitu. Maka kita di DPRD sebagai wakil rakyat adalah fungsinya adalah bagaimana menjadi mediator semua pihak sehingga kemudian bisa satu meja dan semua bisa sepaham dan sepakat dengan apa yang kemudian sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, baik. Nah, ini ngomong-ngomong soal regulasi, soal peraturan daerah seperti itu di 2024 ini apa yang sudah yang sudah direncanakan untuk nanti di 2025 yang menjadi fokus prioritas terutama soal peraturan-peraturan daerah yang akan menaungi berbagai persoalan ataupun menjadi pemecah persoalan yang ada di Kota Bandung. Ya, jadi kita baru dilantik 5 Agustus 2024, Kak Irfan, jadi sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Jadi kita sudah melakukan ada 5 pansus, Ya. selain kemudian pansus tertib, tata tertib, kemudian ada tentang ideologi Pancasila, Oke. ada juga tentang ketahanan perempuan, selain itu juga ada cagar budaya, dan juga ada tentang reklame gitu. Jadi insya Allah kita sudah ada 5 pansus ini yang berjalan, yang harapannya memang ingin kita selesaikan sampai dengan Desember. Kalaupun tidak itu bisa lintas tahun di 2005. Maka kita selalu membuka seluas-luasnya karena memang berkaitan dengan Perda ini itu tidak hanya inisiatornya lewat DPRD atau eksekutif di Pemkot saja, tapi bisa lewat melibatkan masyarakat luas lewat naskah akademik. Jadi kalau ada terkait dengan permasalahan, usulan dari masyarakat, maka kita di DPRD Kota Bandung membuka seluas-luasnya bagi seluruh elemen akademisi, kampus, lembaga, dan lain-lainnya untuk bagaimana kita berkontribusi untuk kemajuan Kota Bandung yang kita cintai ini. Oke, sudah ada 5 pansus yang juga tentunya diharapkan di akhir tahun 2024 ini bisa digolkan seperti itu, dan kalau tidak pun nanti di 2025 menjadi prioritas di 5 pansus ini. Baik pemirsa dan juga tentunya kita akan mendengarkan lebih lanjut lagi seperti apa suka duka nih ketika dilantik menjadi seorang anggota dewan untuk mewakili rakyat dengan banyaknya keluh kesah masyarakat Kota Bandung. Tetaplah bersama kami dalam program iNews Jabar.